Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badah. Bapak Ibu dan Ustaz-Ustazah sekalian, semoga pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan kebugaran kepada kita semua, amin. Dan salah satu cara untuk memperoleh kesegaran di pagi hari adalah memperbaiki cara kita atau aktivitas kita setelah bangun tidur sampai pagi hari. Marilah kita mulai pembahasan tentang panduan bangun tidur ini sesaat setelah kita bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin. Setan mengikatkan 3 ikatan di kepala kalian ketika kalian tidur. Yadribu ala kulli uqdah makanaha. Alaikal lail tawil farqud. Lalu setan memukul setiap ikatan itu sambil berkata, malam masih panjang, lanjutkan tidur. Akan tetapi, fa in istayqadha wa dzakara ta'ala in halat uqdah. Apabila kalian lalu bangun dan berzikir, maka 1 ikatan itu akan lepas. Fa in tawadda in halat uqdah. Dan lalu kalau kita wudu, ikatan berikutnya juga akan lepas. Fa in shalla in halat uqaduh kulluha. Dan kalau kita sholat, maka seluruh ikatan itu akan lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka kita akan merasakan kesegaran dan perasaan yang nyaman. Wa illa, tapi kalau kita tidak melalui proses itu, asbah khabithan nafs kaslan, kita akan merasakan rasa yang tidak nyaman dan juga rasa malas di pagi harinya. Nah, salah satu zikir bangun tidur yang Rasulullah SAW anjurkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, selain tahajud ini menyegarkan badan kita, dalam surah Al-Isra Allah menyampaikan bahwa tahajud itu akan mengantarkan kita insyaallah pada maqamam mahmuda, kemudian pada sultanan nasira, dan ini akan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini juga diperkuat, atau ayat dalam surah Al-Isra itu diperkuat lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Wahai orang-orang berselimut, bangunlah, kemudian sholat tahajudlah, kemudian baca Quran. Karena kami akan memberimu qaulan tsaqila, kami akan memberimu Al-Quran. Dan ketika kami memberimu Al-Quran, maka engkau butuh kekuatan untuk menjalankan Al-Quran itu. Sholat tahajud dilanjutkan baca Quran adalah upaya menyedot semangat ilahiyah, kekuatan ilahiyah agar kita bisa menjalankan Al-Quran dengan baik dan mengajak orang lain untuk berquran dengan baik. Setelah sholat tahajud, kemudian baca Quran, yang dianjurkan berikutnya adalah sholat subuh berjamaah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan. Para ulama tafsir menafsirkan ini sebagai sholat subuh. Saat sholat subuh, para malaikat akan menyaksikan
dan siapapun yang sholat subuh akan mendapatkan kemuliaan. Dan sebelum sholat subuh dianjurkan untuk sholat fajar. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Ustadz-ustadz sekalian, setelah sholat subuh kita dianjurkan baca zikir pagi dan sore. Salah satu zikir pagi yang kita baca adalah Bismillah alladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hadis ini atau bacaan zikir ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Barang siapa yang membacanya, insyaallah Allah akan jaga dari berbagai mudarat. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah hindari tidur setelah subuh, karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Sehingga ketika kita tidur, maka kita akan kehilangan berkah sebagaimana berkah tadi didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, ustadz-ustadzah, marilah kita mengikuti tuntunan dari Allah SWT dan juga arahan dari Rasulullah SAW terkait aktivitas dibangun tidur sampai pagi hari. Semoga kita merasakan kesegaran, kesehatan. Semoga kita merasakan kenyamanan perasaan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.